around them. Students can participate in the annual Solution Challenge by Google Developers. The United Hi, I'm Rachel. I'm from Google Developers and here to tell you about Google Developer Student Clubs. Google Developer Student Clubs train thousands of student developers globally and work with their communities to solve real-life problems. I'm sure you're curious how it works. Google selects amazing students from across the globe once a year to be a Google Developer Student Club lead and start a club on their campus. These clubs host workshops to help students learn about Google technologies. And they work with local businesses, startups, NGOs, even their universities to build real solutions for real problems. These leads believe knowledge is power and that technology can do extraordinary things for the world. They take on the responsibility to help students learn and empower these students to solve real problems around them. Through this experience, they not only bridge the gap between theory and practice for students, but leave a legacy of impact. Join us in building a global community for students. Google Developer Student Clubs train hundreds of thousands of university student developers globally while having fun getting to know other students at their school. Students with strong leadership skills from across the start a club on their campus. These leads believe knowledge is power and that technology can do extraordinary things for the world. They take on the responsibility to help students learn and empower each other to solve real problems around them. Students can participate in the annual Solution Challenge by Google Developers to solve for one of the United Nations Sustainable Development Goals. Join us in building a global community for students in technology. Hi, I'm Rachel. I'm from Google Developers and here to tell you about Google Developer Student Clubs. Google Developer Student Clubs train thousands of student developers globally and work with their communities to solve real-life problems. I'm sure you're curious how it works. Google selects amazing students from across the globe once a year to be a Google Developer Student Club lead and start a club on their campus. These clubs host workshops to help students learn about Google technologies. And they work with local businesses, startups, NGOs, even their universities to build real solutions for real problems. These leads believe knowledge is power and that technology can do extraordinary things for the world. They take on the responsibility to help students learn and empower these students to solve real problems around them. Through this experience, they not only bridge the gap between theory and practice for students, but leave a legacy of impact. Join us in building a global community for students. Google Developer Student Clubs train hundreds of thousands of university student developers globally while having fun getting to know other students at their school. Google selects students with strong leadership skills from across the globe once a year to start a club on their campus. These leads believe knowledge is power and that technology can do extraordinary things for the world. They take on the responsibility to help students learn and empower each other to solve real problems around them. Students can participate in the annual Solution Challenge by Google Developers to solve for one of the United Nations Sustainable Development Goals. Join us in building a global community for students in technology. Hi, I'm Rachel.
I'm from Google Developers and here to tell you about Google Developer Student Clubs. Google Developer Student Clubs train thousands of student developers globally and work with their communities to solve real-life problems. I'm sure you're curious how it works. Google selects amazing students from across the globe once a year to be a Google Developer Student Club lead and start a club on their campus. These clubs host workshops to help students learn about Google technologies. And they work with local businesses, startups, NGOs, even their universities to build real solutions for real problems. These leads believe knowledge is power and that technology can do extraordinary things for the world. They take on the responsibility to help students learn and empower these students to solve real problems around them. Through this experience, they not only bridge the gap between theory and practice for students, but leave a legacy of impact. Join us in building a global community for students. Google Developer Student Clubs train hundreds of thousands of university student developers globally while having fun getting to know other students at their school. Google selects students with strong leadership skills from across the globe once a year to start a club on their campus. These leads believe knowledge is power and that technology can do extraordinary things for the world. They take on the responsibility to help students learn and empower each other to solve real problems around them. Students can participate in the annual Solution Challenge by Google developers to solve for one of the United Nations Sustainable Development Goals. Join us in building a global community for students in technology. Hi, I'm Rachel. I'm from Google Developers and here to tell you about Google Developer Student Clubs. Google Developer Student Clubs train thousands of student developers globally and work with their communities to solve real-life problems. I'm sure you're curious how it works. Google selects amazing students from across the globe once a year to be a Google Developer Student Club lead and start a club on their campus. These clubs host workshops to help students learn about Google technologies. And they work with local businesses, startups, NGOs, even their universities to build real solutions for real problems. These leads believe knowledge is power and that technology can do extraordinary things for the world. They take on the responsibility to help students learn and empower these students to solve real problems around them. Through this experience, they not only bridge the gap between theory and practice for students, but leave a legacy of impact. Join us in building a global community for students. Google Developer Student Clubs train hundreds of thousands of university student developers globally while having fun getting to know other students at their school. Google selects students with strong leadership skills from across the globe once a year to start a club on their campus. These leads believe knowledge is power and that technology can do extraordinary things for the world. They take on the responsibility to help students learn and empower each other to solve real problems around them. Students can participate in the annual Solution Challenge by Google developers to solve for one of the United Nations Sustainable Development Goals. Join us in building a global community for students in technology. Hi, I'm Rachel. I'm from Google Developers and here to tell you about Google Developer Student Clubs. Google Developer Student Clubs train thousands of student developers globally and work with their communities to solve real-life problems. I'm sure you're curious how it works. Google selects amazing students from across the globe once a year to be a Google Developer Student Club lead and start a club on their campus.
These clubs host workshops to help students learn about Google technologies. And they work with local businesses, startups, NGOs, even their universities to build real solutions for real problems. These leads believe knowledge is power and that technology can do extraordinary things for the world. They take on the responsibility to help students learn and empower these students to solve real problems around them. Through this experience, they not only bridge the gap between theory and practice for students, but leave a legacy of impact. Join us in building a global community for students. Google Developer Student Clubs train hundreds of thousands of university student developers globally while having fun getting to know
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Izinkan saya memperkenalkan diri. Saya Putri Lailatul Maghfirah sebagai Master of Ceremony pada acara Career Preparation Day 2023 yang diadakan oleh JDSJ Institut Teknologi Telkom Surabaya, ex-JDSJ Universitas Trunojoyo Madura pada pagi hari ini. Saya ucapkan terima kasih kepada seluruh teman-teman peserta yang bergabung dengan kami pada kesempatan kali ini. Baik, apa kabar semuanya? Ini sih aku lihat kayaknya masih pada off cam nih. Apa pada baru bangun tidur ya? Ya mungkin bisa on cam dulu nih gitu biar kelihatan nih yang ganteng-ganteng, yang cantik-cantik gitu kan. Ya, gimana sehat semua? Boleh dong dibalas lewat kolom chat nih sambil nunggu teman-teman yang lain yang mungkin belum bergabung bersama kami di sini. Gimana? Udah sehat kan? Atau alhamdulillah sehat. Oke, semoga kita semua sehat selalu ya dimanapun kita berada. Jadi pada kesempatan pagi hari ini kita akan bersama-sama membahas sebuah topik yang sangat menarik tentunya. Jadi kita di sini seperti yang tadi udah kalian lihat melalui share screen Zoom tadi, kita akan membahas mengenai how to be a product manager in Indonesia. Kita akan membahas topik tersebut bersama narasumber kita, namanya ahli dalam bidang product manager. Oke, izinkan saya memperkenalkan narasumber kita, Kak Vivi Junita, yang merupakan seorang senior product grow at Blibli. Jadi beliau juga merupakan lulusan S1 dari Teknik Informatika Universitas Brawijaya pada tahun 2020. Dan juga pada tahun 2018, Kak Vivi pernah berkesempatan melakukan pertukaran pelajar di School of Economics Guangzhou University of Science and Technology. Kak Vivi ini juga pernah menjadi lead dari GDSJ Universitas Brawijaya pada tahun 2019 sampai 2020. Kak Vivi berkecimpung di dunia product manager dan project manager dari tahun 2019 sampai saat ini. Jadi mungkin kita sapa dulu nih narasumber kita ya. Halo Kak Vivi, selamat pagi. Pagi, apa kabar Putri? Alhamdulillah sehat Kak. Gimana nih kabarnya Kakak juga? Baik, menjelang apa ya Q2 kayaknya kalau e-commerce makin heboh gitu ya karena berjuang untuk mendapatkan cuan gitu ya karena kan target company juga tapi all good. Oke, sehat selalu ya Kak. Jangan lupa ya istirahat juga. Oke, mungkin dari kalau Kak Vivi ini buat sekarang lagi di mana nih Kak? Sekarang aku sebenarnya lagi di Kalimantan sih, jadi masih kerja dari rumah, belum balik ke Jakarta, kayak gitu. Makanya aku minta izin ya teman-teman nggak pakai backgroundnya, kayaknya internet aku nggak memungkinkan daripada putus-putus, mending kita Oke, nggak pakai aja ya izin ya. oke, baik Kak, nggak apa-apa. Oh, berarti belum balik ke Jakarta nih Kak ya, masih di Kalimantan. Udah lama kah untuk work from home-nya? Nah, jadi zaman aku ini emang unik banget, Putri. Jadi, Ya. kalau dulu aku pas lulus, sebulan kemudian COVID. Jadi emang dari awal sampai sekarang itu kebanyakan work from home. Jadi bisa dibilang ke kantor kayaknya baru sebulan atau 2 bulan deh. Selama dari 3 tahun lebih Wow. itu. Tapi keren dong, nggak bisa work from home. Jadi lumayan fleksibel nggak sih? Betul, betul, betul. Makanya teman-teman yang di computer science kayaknya pada bersemangat pengen masuk ke dunia IT karena banyak banget kesempatan fleksibel seperti itu kan, gitu. Iya, bener banget. Oke, mungkin nih ya Kak ya, biar nggak terlalu lama juga dilihat juga untuk
peserta dari acara Career Preparation Day ini sudah lumayan banyak dan tentunya juga peserta kayaknya udah nggak sabar nih nunggu materi dari kakak. Bener nggak nih teman-teman? Boleh dong dibalas lewat kolom chat gitu. Udah nggak sabar kah? Atau masih pengen sarapan dulu mungkin? Atau pengen ngobrol-ngobrol dikit lagi sama Kak Vivi? Tapi bisa sih ngobrolnya nanti gitu kan. Oke. Oke, mungkin biar nggak terlalu lama, saya jelaskan dulu nih alur acara pada pagi hari ini. Jadi, nantinya setelah narasumber memaparkan materinya, kita akan ada sesi break terlebih dahulu selama kurang lebih 10 menit. Setelah 10 menit tersebut, kita akan lanjutkan dengan sesi Q&A. Jadi, teman-teman semua, apabila ada pertanyaan yang ingin disampaikan ke narasumber kita, nanti bisa menuliskan pertanyaannya ke dalam link Slido yang nantinya akan di-share oleh panitia. Di mana nanti link Slido itu kalian bisa menuliskan pertanyaan-pertanyaan kalian, atau apa sih yang ingin kalian ketahui dan ingin kalian dapatkan jawabannya dari Kak Vivi gitu. Nah, selanjutnya setelah pertanyaan-pertanyaan kalian tulis, kita break. Lalu baru setelah break kita masuk ke sesi Q&A. Di sesi Q&A saya akan bacakan beberapa pertanyaan-pertanyaan kalian untuk dibahas dan dikomentari atau dibahas lebih lanjut lah oleh Kak Vivi gitu kan. Nah, jadi diharapkan teman-teman semua nih, sebelum kita memulai materinya yang udah nggak sabar kan nih dari kalian semua, bisa on cam terlebih dahulu, bisa aktif nantinya dengan berinteraksi dengan Kak Vivi, baik entah melalui kolom chat mungkin. Jadi biar kita semua tahu nih kalau kalian itu hadir dan menikmati acara ini bersama. Oke, teman-teman peserta juga. Oke, terima kasih Yang Putri. Kak Vivi. Apa kabar lagi? Tapi Gimana nih? Sebenarnya aku ya, dulu sih pagi-pagi kayak gini. Biasanya kan alhamdulillah api Kak, api. Iya, jadi aku emang dulu kuliahnya di Malang, jadi ngerti dikit-dikit lah ya kalau misalnya bahasa Jawa kayak gitu. Oke, jadi hari ini kita bakalan bahas soal product manager. Mungkin teman-teman panitia boleh bantu untuk share screen-nya. Oke, sekarang pengen tanya dong teman-teman tuh pada semester apa sih? Iya, nggak apa-apa, iya Sukron, nggak apa-apa. Kalau memang misalnya nggak apa ya, nggak on cam nggak apa-apa. Yang penting kalau misalnya aku tanya kalian jawab ya lewat chat karena kalau di webinar aku tuh aku nggak suka kalau misalnya cuma ngomong satu arah karena kan kita udah online ya di depan laptop. Terus kalau misalnya cuma ngomong sendiri tuh apakah teman-teman dengerin atau sebenarnya sambil makan atau sebenarnya nggak fokus gitu ya. Oh, Nadif, semester 2 Kak, baru maba kemarin. Good job loh, itu perlu diapresiasi karena sebenarnya kalian punya waktu lebih lama untuk exploring. Tapi untuk teman-teman yang tadi aku lihat, ada yang tadi, apa ya, si Kurnia Sani semester 6, Mas Mudi juga, Tarik, panitianya semester 8, berarti udah siap untuk mencari kira-kira habis lulus mau kemana gitu ya. Nah, hari ini kita bakalan bahas salah satu profesi industri IT yang sebenarnya lagi booming-boomingnya gitu ya, selain engineer gitu. Kenapa? Aku ada attach atau cantumin gitu ya beberapa artikel yang bilang profesi product manager jadi karir yang menjanjikan gitu, atau misalnya pekerjaan yang diincar oleh banyak perusahaan. Di sini ada yang udah tertarik sama product manager nggak? Ada yang udah pernah dengar? Oh, Putri sendiri ya, makanya dia antusias jadi MC gitu ya. Bagus, bagus, bagus. Yang lain gimana? Ada yang ikutan cuman karena kepo kah?
Oh, Patroni juga pengen jadi product manager. Oke, yang lain gimana? Ada yang kepo, Mas Mudi kepo ya. Yang lain gimana? Pada pengen ikutan ini sebenarnya pengen apa sih? Tertarik Kak? Oke, yang lain gimana? Biar melek dulu nih pagi-pagi gitu ya. Aku pengen tahu motivasi kalian apa sih? Ada yang sebenarnya udah menelusuri lebih lanjut product manager seperti apa? Atau sebenarnya masih bimbang gitu ya, dalam artian sebenarnya aku pengen di jalur apa ya ketika udah lulus gitu ya. Si Kurnia Sani pengen tahu job desk-nya Kak. Oke, baik. Oke, kita lanjut aja ya. Jadi emang hari ini kita bakalan bahas how to be a product manager. Sebenarnya bukan di Indonesia aja sih. Product manager ya common lah. Maksudnya nggak cuma profesi yang ada di Indonesia, tapi di sebenarnya seluruh dunia kayak gitu. Next. Mungkin sebelum lebih lanjut kita bahas materinya, aku kenalin diri dulu. Jadi emang tadi udah kenalin sama Putri gitu ya. Jadi kita sekilas aja. Jadi aku Vivi, aku sekarang senior product growth di Blibli. Emang aku angkatan 2016. Jadi Januari 2020 aku udah lulus. Terus Februarinya langsung kerja deh. Jadi product analyst atau junior product manager. Jadi emang karir path aku kebanyakan emang berada di industri produk gitu ya. Jadi kelihatan banget dari awalnya project manager, ala-ala gitu ya, ala-ala anak kuliahan, terus masuk ke jadi anak intern, terus jadi full time di dunia produk kayak gitu. Jadi kalau bisa teman-teman pengen connect ke aku, boleh banget di follow IG-nya atau LinkedIn kalau bisa mau tanya-tanya lebih lanjut atau baca artikel yang aku bikin karena aku ada beberapa artikel yang nulis tentang produk sih kayak gitu. Oke, boleh lanjut. Iya, jadi tadi kan ada yang sempat bilang ya, penasaran Kak sebenarnya job desk-nya product manager apa? Tapi sebelum kita bahas apa ya day to day-nya product manager, alangkah lebih baik mungkin kita akan bahas soal sebenarnya apa sih product manager gitu ya. Ada yang udah tahu nggak sebenarnya product manager apa sih gitu? Kalau dari meme ini kayak kelihatan banget ya, beragam banget definisi orang ketika dengar product manager. Ada yang ngira product manager adalah orang yang bikin satu aplikasi sendiri gitu ya. Ada yang merasa product manager adalah manajer bosnya, jadi tinggal perintah-perintah aja gitu ya. Ada juga yang ngira product manager tuh yang ngurusin kayak produk fisik di gudang, ada juga kayak gitu. Atau sebenarnya aku sendiri mikir ini relate banget. Jadi sebagai Superman yang kayak mengatasi semua permasalahan yang ada di kantor kayak gitu ya, yang berhubungan sama produk. Karena kalian yang bertanggung jawab atas keberhasilan atau tidak produk yang kalian buat gitu bersama tim kalian. Terus di sini ada gambar ayam ngejar anak ayam gitu ya. Kenapa? Karena sebenarnya product manager karena menjembatani berbagai divisi yang ada, jadi kita harus apa ya bisa lebih apa ya, lebih memfollow up gitu kira-kira gimana sih statusnya, karena kan kita bekerja sama dengan berbagai macam pihak kan, dan kita harus memastikan kalau semua kebutuhan yang diperlukan oleh masing-masing pihak tuh bisa terpenuhi biar ketika mengerjakan produknya bisa diluncurkan sesuai dengan rencana yang sudah kita buat atau plan yang kita udah bikin sebelumnya, intinya kayak gitu. Menarik nggak? Coba kalau menarik kira-kira product manager ketik 9 deh. Atau sebenarnya masih bingung ketika lihat meme ini? Butuh penjelasan lebih lanjut nggak? Coba. Ketik 9 deh. 9 ya. Yang lain gimana? Oke, berarti masih antusias ya. Oh, Rizky sampai 9 gitu ya. Sukron juga. Oke, berarti masih antusias ya. Kita next. Apa sih sebenarnya product manager gitu ya? Kalau dilihat dari meme ini apakah ada kaitannya atau enggak gitu. Oke, jadi product manager, jadi kalau misalnya yang suka ngeliatin webinarnya product manager mungkin suka ngeliatin diagram ini. Jadi sebenarnya product manager benar ada di antara UX, tech, dan bisnis. Sebenarnya product manager itu ngapain sih Kak kayak gitu. Jadi product manager adalah kalau kata aku ya orang yang memastikan kalau produk yang kita buat itu bisa sesuai sama visi yang mendukung goals perusahaan kayak gitu. Kalau misalnya kasusnya misalnya aku di Blibli gitu ya. Di Blibli kan fokusnya di e-commerce gitu ya, jualan online, offline. Jadi sebagai product manager biasanya kita pasti ada di tim yang megang produk-produk tertentu. Kalau aku dulu itu berada di tim yang ngurusin
homepage, jadi beranda. Jadi di situ aku akan mendukung kira-kira gimana caranya penjualan yang ada di homepage itu bisa menarik untuk user ataupun bisa relevan kayak gitu. Dari situ kan berarti aku harus bekerja sama dengan tim bisnis. Tim bisnis bisa jadi marketing, tim campaign gitu ya, ataupun tim marketing dan lain sebagainya kayak gitu. Ketika kita misalnya udah kerjasama dengan tim bisnis untuk untuk mengetahui kira-kira kondisinya kayak gimana sih sekarang, apa sih yang bisa dibantu dengan teknologi, atau sebenarnya apa sih yang pengen dicapai sama tim bisnis dari strategi-strategi yang ada. Nah dari situ akan bekerja sama dengan tim UI UX untuk menentukan kira-kira desain yang desain yang bisa memudahkan pengguna ketika akses itu seperti apa. Karena kan sebenarnya kalau ngomongin produk online sekarang kan diakses oleh berbagai macam users gitu ya. Nah, ketika kita bilang berbagai macam users, nggak mungkin desainnya bikin sembarangan terus harus jelasin satu-satu lagi ke pengguna. Itu kan bakalan makan banyak waktu. Otomatis mereka harus membuat suatu desain atau tampilan yang ketika orang lihat, orang udah tahu gimana sih cara kerjanya, gimana sih cara pakainya, dan segala macam gitu ya. Ketika desain udah selesai, kita masuk ke tim tech. Kenapa tim tech? Ya karena tim tech itu kan orang yang menerjemahkan desain itu supaya menjadi suatu sistem yang bisa diakses oleh orang-orang jangkauan luas kayak gitu. Makanya sebagai product manager bakalan lebih bagus kalau misalnya mengetahui sebenarnya gimana sih proses membuat suatu produk. Kalau misalnya teman-teman computer science mungkin udah ada project-nya sendiri kali ya di kampus gitu, kayak oh bikin aplikasi kayak gimana sih, atau yang biasanya ikutan lomba. Otomatis mereka akan tahu flow-nya dan itu akan memudahkan ketika kalian masuk industri sebagai product manager kayak gitu. Boleh lanjut, next. Nah, ini yang bakalan membuat kalian kebayang sebenarnya product manager ngapain sih gitu ya. Karena kan biasanya kalau tech udah jelas dong, pasti mereka kerjanya ngoding. Kalau desainer udah jelas dong, mereka kerjanya pasti bikin desain di Figma misalnya. Kalau misalnya tim data, otomatis mereka yang mengelola data supaya ada insight-insight tertentu. Tim bisnis, mereka punya strategi-strategi dan perhitungan-perhitungan supaya mencapai target dari perusahaan. Sedangkan product manager ngapain Kak? Gabut dong, nungguin mereka tinggal duduk manis, terus kayak ngeliatin teman-temannya kerja gitu ya. Ada nggak yang berpikiran seperti itu? Atau ada yang kebayang nggak kira-kira product manager ngapain sih gitu? Ada nggak? Atau masih belum kebayang, abu-abu banget karena saking di antara divisi-divisi yang lain, wah sempat terbayang seperti itu, ngatur banyak orang, baik. Kalau ngatur banyak orang bisa iya, bisa enggak. Cuman kalau duduk manis sambil ngeliatin, enggak ya Mas Mudi, kita kerja karena dibayar gitu ya, jadi nggak mungkin gabut gitu. Jadi sebenarnya sebagai product manager ya kalian bertugas untuk, aku mikirnya Superman yang super bisa sih, bisa jadi Putri, benar. Bikin produk Kak, bikin produk kan programmernya juga bikin ngoding, desainnya juga bikin desain gitu kan. Terus bikin product manager di sisi mana gitu. Sama, aku awalnya juga bingung kayak product manager ngapain ya di awal gitu, karena definisinya super general, terus kayak berkaitan sama berbagai macam divisi, terus ngapain. Nah, setelah masuk ke dunia industri IT, product manager adalah orang yang bertugas untuk mencari tahu sebenarnya perusahaan punya tujuan apa sih. Terus kita ketika misalnya berada di suatu tim yang megang suatu produk, oke, misalnya homepage. Homepage ini bisa diapain sih supaya bisa membantu mencapai target perusahaan gitu ya. Kalau perusahaan biasanya yang paling mudah adalah duit gitulah ya. Ketika kita misalnya pengen mencapai target keuntungan tertentu, otomatis kita harus melihat kira-kira ada matriks atau tolak ukur apa nih yang harus kita capai yang bisa mendukung supaya penjualan kita makin baik. Misalnya penggunanya makin banyak, terus kalau penggunanya makin banyak,
makin apa ya, makin ketika penggunanya masuk ke halaman kita, makin banyak yang akses ataupun makin banyak yang klik dan lain sebagainya kayak gitu. Nah, di situ product manager harus mengatur kira-kira di setiap bulannya atau di setiap sprintnya harus bikin apa sih yang bisa mendukung itu gitu ya. Makanya kita biasanya bakalan ngomong nih tektokan sama internal business user. Sebenarnya dari tim bisnis punya strategi apa sih yang bisa kita bantu dari sisi produk. Dari situ kita akan misalnya ngomongin pain point yang mereka sekarang, atau rencananya mereka nanti, atau sebenarnya sebagai product manager juga bisa usulin, kayak, oh kita ngeliat ada hal unik yang bisa kita terapin di perusahaan kita, khususnya di produk yang kita pegang kayak gitu. Dari situ kita akan brainstorming untuk oke, kita punya kebutuhan A B C D E. Teman-teman udah pasti aware lah ya gimana caranya bikin kebutuhan membuat suatu produk. Ketika kita ngomongin membuat kebutuhan suatu produk, biasanya kita juga melibatkan tim data. Kenapa? Sebenarnya data adalah sesuatu hal yang luar biasa kayak gitu. Kalau menurut aku sebagai product manager yang baik, kalian harus bisa membaca data. Kenapa? Sebenarnya data menceritakan kita apa yang terjadi sama produk gitu secara objektif. Benar nggak? Ketika misalnya data itu turun, berarti ada indikasi masalah. Ketika datanya naik, berarti ada indikasi learning. Sebenarnya apa sih yang bikin itu bisa naik? Apa sih yang bisa bikin turun gitu ya? Terus kalau misalnya datanya gitu-gitu aja, berarti nggak ada inovasi. Kenapa orang bisa tidak berkembang datanya? Nah, dari situ kita akan kelola. Dari situ kita juga bisa jadi kebutuhan untuk kita melakukan perkembangan di produknya kita kayak gitu lah ya. Ketika misalnya kita udah ke tim data, udah bikin kebutuhan, dan kita paralel ke tim desain untuk brainstorming sama mereka. Kira-kira tampilannya mau seperti apa sih? Journey-nya akan seperti apa? Pengalaman pengguna ketika masuk ke halaman kita akan seperti apa? Jadi sense of product, menurut aku sebagai product manager juga harus tahu desain yang baik itu seperti apa sih? Tujuan kita bikin fitur tersebut apa? Apakah desainnya bisa menunjukkan bahwa oh ini bisa membantu loh mencapai tujuan yang kita pengen capai gitu. Jadi kita harus bisa kasih feedback ke desainer. Udah gitu kita misalnya kita udah dapat kebutuhannya, udah dapat desainnya, terus kita bakalan masuk ke tim tech kayak gitu. Ke tim tech ini kita bakalan jelasin ke mereka kira-kira kebutuhannya seperti apa sih kayak gitu. Apa sih yang kita pengen capai? Jadi kalau misalnya ke tim tech, menurut aku product manager harus bisa dengan clear jelasin apa yang mau dicapai dengan produk yang kita buat. Karena secara teknikal bisa berbagai macam kan cara untuk mencapai tujuan tersebut. Nah, mau cara yang mana, itu tim tech yang menentukan. Tapi sebagai product manager, kalian harus kuat, harus strong, harus tahu tujuannya apa, mau mencapai apa. Jadi kalian bisa bernalar lah ya, kayak, oh kira-kira cara yang diusulin sama tim tech, masuk akal atau enggak sih, bisa mencapai objektif kita, tujuan kita atau enggak, lebih ke situ. Ya udah putar aja terus sebulan, kemudian terus kalau misalnya produknya udah rilis, product manager yang bakalan bantu untuk tes kira-kira ketika diluncurin di production gitu ya, kalau misalnya orang-orang yang bisa akses udah smooth nggak sih, udah oke nggak sih, atau sebenarnya masih ada masalah. Dan itu akan berputar terus sampai setiap bulan kayak gitu ya. Jadi kita persiapin, kita yang ngetes dari awal sampai akhir kita terlibat. Bahkan kalau misalnya ngomongin sehari-hari, kebanyakan product manager itu meeting karena kita harus align sama berbagai macam pihak. Intinya kayak gitu. Seru nggak jadi product manager? Atau ada yang udah puyeng gitu, kayak banyak banget nih Kak product manager ngerjaannya gitu ya. Atau ada yang kayak merasa tertantang. Gimana teman-teman? Agak puyeng, Kak. Tenang aja, Vira. Maksudnya, ntar kita, intinya tuh kalau jadi product manager tuh harus suka belajar. Karena kita nggak mungkin perfect di awal. Pasti harus bisa menyesuaikan diri lah ya dengan, keseharian product manager. Tapi seru lah. Betul, product manager lebih ke generalis ketimbang spesialis. Betul sekali. 999. Ini kayaknya Fatonya jadi suka 99 ya. Abis dari webinar ini kayaknya angka kesukaannya 99. Oke, kita lanjutin dulu ya. Next boleh.
Oke, nah ini buat teman-teman yang kayak, Kak, kalau jadi product manager kira-kira harus menguasai apa sih gitu ya. Ini aku ngambil dari Revoyu. Jadi ini kayak apa ya? Kalau misalnya kalian merasa ini kayaknya aku banget gitu, kalian cocok nih berarti jadi product manager gitu ya. Yang pertama, suka bekerja dengan tim. Oh, pasti karena kalian penengah gitu ya. Otomatis kalian harus berurusan dengan berbagai macam pihak dan mau nggak mau ya kalian harus bersosialisasi. Tapi bukan berarti introvert nggak bisa jadi product manager. Ini banyak banget pertanyaan yang suka masuk ke webinar gitu ya. Kak, aku introvert, gimana dong Kak? Nggak bisa jadi product manager? Nggak ada hubungannya. Karena ilmu bersosialisasi, berkomunikasi sama introvert, extrovert tuh dua hal yang berbeda gitu ya. Suka membuat keputusan. Sebenarnya bukan suka membuat keputusan, tapi harus membuat keputusan karena apapun harus lewat persetujuan kalian gitu loh, karena kan kalian kayak ibunya produk gitu ya. Jadi mau itu bagus atau enggak itu sebenarnya ada di tangan kalian. Jadi kalian mau dibikin seperti apapun ya harus melalui kalian kayak gitu. Jadi kalian yang bertanggung jawab untuk memutuskan segala sesuatu. Suka belajar pasti karena product manager itu banyak harus berhubungan dengan banyak orang. Yang aku bilang kita juga harus mengerti bagaimana sih flow development produk dari sisi tech, dari sisi desain, bisnis seperti apa strateginya dan segala macam gitu ya. Terorganisir akan lebih baik kalau kalian terorganisir karena kerjaan kalian itu banyak banget sehari-harinya dan banyak banget dokumentasi yang harus kalian buat. Jadi ketika kalian nggak terorganisir, kalian akan kelabakan sendiri gitu ya, bingung sendiri gitu. Suka menginspirasi orang, bukan suka menginspirasi ya, tapi kita harus sama dia, tapi kasusnya kebayang nggak? Itu sulit. Kenapa? Karena sebenarnya kan kita nggak punya tangan, mau mereka nggak dengar kita ya nggak masalah sebenarnya, karena kan toh bukan atasannya mereka kan, intinya kayak gitu. Tapi gimana caranya sebagai product manager kalian bisa ngajak teman-teman kalian supaya punya apa ya, punya rasa kepemilikan juga sama produk ini dan sama-sama pengen kembangin produk ini jadi versi yang lebih baiknya. Itu harus belajar dari waktu ke waktu si jam terbang gitu ya. Suka berbicara dengan banyak orang, harus berbicara dengan banyak orang. Tidak masalah dengan ketidakpastian, pasti. Karena bikin produk itu nggak mungkin sekali jadi langsung bagus. Nggak mungkin. Pasti butuh beberapa proses ketika kita luncurin, hipotesis yang kita buat, ternyata ada yang tidak sesuai dengan kondisi pasar yang sekarang, dan kita harus beradaptasi gimana sih cara untuk ngembanginnya gitu ya. Suka memahami bisnis harus, karena kan kita tektokannya sama tim bisnis. Kalau nggak ngerti bisnis kayaknya agak kikuk gitu ya. Mereka ngomongnya, kita nggak nyambung. Terus gimana dong? Pasti karena kita bikin produk, karena ada permasalahan yang, kayaknya aku mau bikin aplikasi untuk ke bulan gitu. Emang ke bulan ngapain? Gitu kan. Nah, itu kan permasalahannya apa? Ketika kamu nggak punya masalah, ya kamu nggak mungkin pakai aplikasi itu. Misalnya, Putri apa namanya punya motor, terus ada aplikasi Gojek. Putri bakalan pakai Gojek nggak? Akan jarang lah ya, bener nggak? Karena Putri punya motor, terus Putri bukan perantauan juga, jadi udah tahu lokasinya di mana aja dan segala macam. Jadi ngapain lah buang-buang duit untuk pakai Gojek misalnya, ojek gitu ya. Nah itu, jadi kita sebagai product manager harus tahu sebenarnya permasalahan apa yang kita pengen atasin dan solusinya seperti apa. Kenapanya itu kalian harus pegang kuat. Kayak reasonnya kenapa sih dan segala macam. Ini kayak gitu. Seru nggak? Boleh lanjut next dulu. Oke, jadi ini kalau misalnya Kak, kalau misalnya aku kayaknya udah sesuai deh sama tipe orang yang Kakak bilang sebelumnya. Skill apa sih yang aku perlukan gitu ya? Nih ada lingkarannya, kalian bisa lihat sendiri di screen kalian gitu ya. Tapi secara garis besar, yang pertama itu product knowledge. Jadi kalian harus tahu sebenarnya produk itu seperti apa sih produk digital, kayak tahu industrinya. Kalau kan e-commerce seperti apa sih sekarang, pembelajaran online dan offline, terus kompetitornya seperti apa, bisnis yang digeluti seperti apa sih,
dan segala macam gitu ya. Terus people skill, karena kalian harus mengurus banyak orang, otomatis kalian harus tahu gimana caranya berkomunikasi, memimpin, dan segala macam gitu ya. Dulu juga aku di SC Lead, jadi itu mengajarkan aku banget gimana caranya bisa menginfluence teman-teman supaya bisa bergerak yuk sama-sama yuk bikin perubahan, bikin impact ke universitas masing-masing. Terus kalau misalnya proses skill, ya berarti technical skill lah yang tadi aku bilang ada desain, tech, data, dan lain sebagainya. Cuman jangan takut, kenapa? Karena sebenarnya product manager ya belajar seiring waktu. Nggak mungkin ketika aku masuk ke industri langsung jago. Enggak. Sampai sekarang pun aku juga masih belajar. Jadi screenshot aja nggak apa-apa, ntar kalian dalami pelan-pelan, kayak stakeholder management gimana sih, komunikasi gimana, basic lah ya, sebenarnya nggak terlalu sulit, cuman emang harus belajar kayak gitu biar jadi terbiasa kayak gitu. Oke, next boleh. Nah, gimana? Ada yang udah antusias pengen masuk ke dunia product manager juga? Gimana? Atau bingung gitu ya? Kalau misalnya teman-teman kalau pengen jadi product manager, karir path-nya gimana sih gitu ya? Banyak yang nanya, harus mulai dari mana sih Kak? Jadi kalau misalnya ngomongin product manager itu ada tiga stage gitu, entry level, mid level, sama senior level. Jadi untuk kalian yang misalnya baru lulus gitu ya, berarti maksudnya entry level. Jadi bisa dari internship dulu, magang, atau misalnya jadi junior product manager atau associate product manager, atau kalau di apa namanya di kantorku namanya product analyst, ya sama aja title-nya, intinya baru awal lah ya, posisi awal. Terus kalau mid level ada juga kayak product manager, product owner, kayak gitu. Terus kalau di senior level ada senior product manager, group product manager, director, ataupun VP, vice president of product manager, kayak gitu. Jadi emang ini butuh waktu dan biasanya untuk skill yang diperlukan di level junior, mid, sama senior pasti beda-beda kayak gitu ya. Bedanya apa sih Kak? Mungkin boleh di next slide. Nah, jadi teman-teman jangan takut gitu ya, karena kan sebenarnya product manager itu tiap levelnya punya ekspektasi yang beda-beda gitu. Kalau misalnya di entry level, sebenarnya yang kita harapkan adalah kamu mengerti gimana sih cara untuk riset pasar, supaya mengerti penggunanya seperti apa, terus mengadakan A/B testing, atau misalnya tes kira-kira hipotesis kalian benar atau enggak sih, kayak gitu. Dan bisa juga membantu atasan kalian untuk melakukan eksperimen, supaya ada terjadi perubahan yang lebih baik gitu ya, kayak gitu. Ataupun kalian punya ide-ide gimana sih cara untuk mengembangkan produk ini dan dibedah melalui kebutuhan-kebutuhan yang kita sebut sebagai product requirement, kayak gitu. Product manager hanya untuk perusahaan teknologi atau ada di bidang manufaktur lainnya? Kayaknya kalau sekarang, Supran, kayaknya setiap perusahaan punya product manager yang masing-masing ya, sesuai kebutuhan, jadi nggak melulu soal IT doang. Karena menurut aku sebagai product manager kan orang yang menengahi berbagai macam divisi gitu ya. Yang jelas pasti perusahaan lain juga punya, cuman aku nggak tahu apakah namanya juga product manager atau ada nama lain kayak gitu. Tapi menurut aku pasti ada sih kayak gitu. Dan sebenarnya perusahaan-perusahaan apa ya, perusahaan fisik atau misalnya perusahaan skincare gitu ya, aku juga pernah dengar bahkan ada kayak product manajernya, karena mereka udah mulai apa ya, memasuki memasuki industri IT juga, kayak bikin websitenya sendiri dan segala macam, jadi penjualannya bisa lebih luas kayak gitu. Menjawab nggak? Oke, aku lanjut ya. Kalau misalnya mid sama senior product manager, sebenarnya bukan lebih ke eksekusi lagi, tapi kalau misalnya mid sama senior tuh udah diekspektasiin supaya untuk mengerti analisanya seperti apa sih. Misalnya dari juniornya udah uji coba dan segala macam. Learning apa sih yang bisa kita ambil? Langkah apa sih yang harus kita tempuh lagi supaya ini bisa jadi lebih baik lagi dan mencapai matriks yang kita udah set, atau misalnya tolak ukur yang kita udah catetin gitu ya. Terus kita juga harus mikirin product roadmap. Tujuan company kita udah tahu, visinya kita juga udah tahu. Untuk menuju ke untuk mencapai visi itu kira-kira langkah apa sih yang harus kita tempuh gitu ya? Kan nggak mungkin ya kayak
hari ini beda, besok beda, bakalan bingung dong. Dan setiap pemimpin pasti udah tahu sebenarnya, misalnya Blibli mau dibawa kemana sih ujungnya kayak gitu. Kalau misalnya ya, oke, Blibli mau dijadiin aplikasi e-commerce yang super canggih dan super efisien gitu. Gimana caranya untuk canggih dan efisien? Nah, dari situ kita akan bikin step by step langkah demi langkahnya supaya mencapai Blibli yang lebih efisien. Misalnya gitu ya. Terus juga kita harus tahu strategi yang kita pengen tempuh seperti apa, inovasi yang kita akan buat seperti apa, dan kita harus juga mentoring junior. Jadi kita akan membimbing anak-anak yang baru masuk. Jadi jangan takut, jangan berekspektasi kalau udah masuk industri harus perfect, enggak. Karena kalian juga akan dibimbing. Cuman nggak mungkin kosongan gitu ya, kayak dalam artian kalian bawa gas kosong, datang ke kantor, duduk manis, terus bakalan diajarin kayak di kuliah, nggak mungkin. Karena kalau udah ngomongin di industri IT, semua orang punya pekerjaannya masing-masing. Jadi kalian juga harus membawa bekal, dan situ kalian yang harus aktif untuk gimana caranya bisa belajar dari mentor kalian yang super sibuk juga gitu. Seru ya. Oke, boleh next. Oke, so far gimana? Ada yang udah tertarik sama product manager? Ada yang kepo nggak? Kira-kira daftar product manager kayak gimana sih? Coba kalau yang udah tertarik, angka 2. Ketik di angka 2. Patroni langsung angkat tangan nih, aku suka nih langsung. Putri langsung kayak, dua. Berarti langsung antusias ya, jadi product manager gitu. Yang lain gimana? Oke. Yang lain, oh masih Sukron 9 ya, baik. Zulfa langsung 2. Ini seneng banget nih, kayak pagi hari ini langsung kayak termotivasi gitu ya, jadi product manager gitu. Safira 2, oke. Torik juga 2. Ada lagi yang lain? Atau semuanya ini Dimas 99. Oke, nggak move on ya dari 9 ya. Baik, nggak apa-apa. Gimana yang lain, masih aman? Oke. Kurnia tadi 29. Oh, oke, perpaduan ya 2 dan 9. Berarti sangat semangat gitu. Baik. Oke, kita lanjut ya. Mungkin teman-teman kayak biar kebayang sebenarnya step by step kalau misalnya mau jadi product manager harus kayak gimana sih apply-nya kayak gitu ya. Mungkin boleh next. Jadi yang pertama, ketika kita pengen daftar jadi product manager, pasti ada tahapan administrasi gitu ya. Jadi kita mengumpulkan CV yang kita daftarin, bisa dari website perusahaan, atau misalnya dari LinkedIn, dari mana lagi ya, dari email langsung ke HR-nya, HRD-nya, kayak gitu. Jadi banyak cara untuk daftarin CV kita kayak gitu. CV-nya akan seperti apa? Jadi sebenarnya ada slide selanjutnya, ntar kalian bisa lihat sebenarnya ada komponen apa aja sih dalam CV dan lain sebagainya. Cuman yang bisa aku mention di sini adalah apply sebanyak mungkin CV kalian ke berbagai perusahaan ataupun media dari perusahaan yang sama gitu. Kenapa? Karena aku pernah berpengalaman daftar di websitenya nggak dibalas-balas, tapi daftar LinkedIn langsung dibalas. Jadi bisa kebayang ya, kayak sebenarnya tuh nggak salah loh untuk mencoba berbagai macam tempat, karena kalian bisa bayangin lulusan IT ada berapa sih di Indonesia, terus dari luar negeri juga berapa, sehari mereka apply ada berapa ratus orang, dan gimana caranya satu orang HRD itu bisa melihat seluruh CV yang masuk kayak gitu. Jadi kalian harus memberikan yang terbaik di CV kalian, apa yang bisa bikin kalian stand out kayak gitu. Next. Ketika misalnya tahapan CV-nya udah masuk gitu ya, selamat administrasi udah keterima, selanjutnya biasanya kita bakalan interview HRD. Apa sih interview sama HRD ya? Sebenarnya mereka cuma pengen tahu aja kira-kira CV kamu sesuai nggak sih sama pengalaman realnya, atau sebenarnya terlalu berlebihan yang kalian tulis, atau sebenarnya itu masih banyak hal yang unik sebenarnya yang bisa dikulik dari pengalaman yang kalian tulis di CV kayak gitu. Jadi dia pengen tahu aja sih, checking kira-kira ini anak bohong apa enggak sih kayak gitu. Terus cocok nggak sih kriteria yang dicari sama usernya, atau misalnya product manager senior di perusahaannya sama kamu gitu ketika interview gitu. Ketika kok udah cocok, oh oke, kayaknya ini anak kebutuhan yang ditulisin sama seniornya cocok nih sama anak ini. Nah, biasanya kita bakalan lanjut ke tahap selanjutnya. Mungkin boleh next. Jadi biasanya kita bakalan user interview pertama itu technical study case. Jadi bakalan ada study case, kayak misalnya, bisa nggak sih kamu hitungin berapa banyak rumah sakit yang ada di Jakarta?
Luas banget ya. Jadi itu pertanyaan kayak market sizing, gimana caranya kalian secara pola pikir gitu ya untuk menentukan berapa banyak gitu rumah sakit yang ada di Jakarta. Nah biasanya gitu kita pengen melihat kayak gimana proses thinking kalian kayak gitu dari kalian asumsiin apa dulu sih, misalnya daerah Jakarta, terus misalnya setiap daerah Jakarta punya berapa rumah sakit dan segala macam, dibeda-beda lagi kriterianya, mungkin rumah sakit yang rumah sakit itu maksudnya termasuk puskesmas juga atau enggak. Jadi kita pengen tahu sebenarnya the way of thinking-nya kalian itu gimana sih kayak gitu, dan komunikasi kalian untuk memverifikasi sesuatu yang masih belum jelas itu clear atau enggak, karena kan sebenarnya kalian adalah calon orang yang akan bekerja sama interviewer kalian kayak gitu. Jadi kita melihat apakah anak ini yang kita cari atau enggak kayak gitu. Ataupun pertanyaannya bisa kayak gini, oke, Blibli aplikasi yang sekarang permasalahannya itu mungkin penggunanya udah banyak, tapi kita pengen tingkatin lagi di apps, itu gimana ya menurut kalian caranya? Nah, dari situ kan kalian harus mengulik ya, permasalahan yang sesungguhnya terjadi itu apa sih? Kenapa perusahaan masih pengen meningkatkan jumlah pengguna aplikasinya kalau emang udah banyak kayak gitu, pasti kan ada sesuatu di belakangnya, dan hal itu yang harus kalian gali lebih dalam ketika user interview pertama kayak gitu. Jadi untuk diam sejenak, nulis konsepnya, nanya ke interviewer itu sangat boleh banget kayak gitu. Jadi kalian nggak perlu kayak langsung stres, bingung harus ngapain ya kayak gitu. Oke, boleh lanjut. Next-nya ketika kalian memang misalnya udah lolos gitu ya tahap technical interview pertama, dan biasanya ada interview kedua. Interview kedua ini lebih ke behavioral interview, jadi lebih ke cocokin kira-kira kalian tuh culture fit-nya sesuai nggak sih sama perusahaan kita. Biasanya yang bakal interview itu lebih ke level VP, SVP gitu, jadi kayak lebih ke seniornya yang interview pertama kayak gitu. Jadi dia sebenarnya pengen tahu aja sih motivasi kalian sebenarnya lebih dalam apa sih kayak gitu, keseharian kalian seperti apa, kalian cocok nggak sih sama perusahaan kita, kita pengen double check lagi nih, memastikan kalau kamu adalah benar-benar orang terbaik yang bisa masuk ke perusahaan kita, intinya kayak gitu. Seru ya, tapi nggak apa-apa, ini butuh latihan, emang butuh proses. Jadi sambil dilihat aja di internet kan banyak banget kayak gimana sih interview, gimana sih product use case dan lain sebagainya. Ada juga channel-channel YouTube yang kasih contoh gimana sih untuk menjawabnya dan lain sebagainya, dan itu bisa dipelajarin gitu ya. Boleh next? Oke, jadi kalau misalnya teman-teman pengen tahu ya, Kak, product manager di Indonesia sekarang gimana sih? Gitu ya. Ini artikel yang aku ambil di Juni 2022 gitu ya, masih pertengahan tahun lalu, itu masih bilang kalau product manager ini termasuk peran yang paling banyak diminati, sesuai ya sama artikel yang paling pertama kali pernah kalian lihat gitu ya. Terus dibahas gaji juga gitu ya. Jadi laporan itu mencatat Indonesia membayar 2 kali lebih gede dibandingin non-teknologi dan 23% dibandingin sektor teknik. Valid nggak, Kak? Atau nggak tahu gitu ya. Karena sebenarnya kalau gaji, ngomongin standarnya ya beda-beda. Perusahaan kecil, perusahaan besar, skalanya dan bagaimana dan segala macam. Jadi sulit untuk dijawab. Cuman kalau memang dari artikel ini, kan mereka punya risetnya sendiri. Berarti bisa kita bilang mungkin iya gitu ya. Tapi next. Nah, ini nih yang kalian harus tahu. Peluangnya udah ada, terus sebagai fresh graduate pasti kalian sangat tertarik gitu ya. Kenapa? Karena pasti impiannya fresh graduate tuh pengen lulus dengan baik, langsung dapat kerjaan, terus jadi kaya gitu ya. Dan jadi kaya korelasinya sama PM yang gajinya gede, gitu. Cocok dong gitu Kak gitu ya. Ada yang punya impian kayak gini juga? Coba ketik amin deh. Doa diri sendiri gitu ya. Ada yang pengen cum laude, langsung dapat kerjaan terus jadi kaya gitu ya, amin 40 kali.
Ini biasanya kalau yang aminnya panjang itu anak-anak semester tua biasanya. Udah galau, skripsinya gimana ya Kak, terus harus mikirin pekerjaan juga, terus harus kayak apply sana sini. Oh udah lulus Kak, apa dong, harus semangat. Saya merasa tertampar. Nggak apa-apa, aku juga kayak gitu Pak teman-teman. Jadi emang semua orang pasti merasakan quarter life crisis katanya gitu ketika udah lulus dan segala macam. Karena kita juga harus menyesuaikan kira-kira kita punya modal apa ya, terus industri butuh apa ya, dan saingannya juga banyak ya, kayak gitu. Amin. Boleh next? Tapi kalian harus hati-hati nih. Kayak kenapa? Karena sebenarnya ini impian sejuta umat gitu ya, dan saingan kalian tuh bukan cuma teman-teman kalian sendiri yang di universitas yang sama. Sebenarnya saingan kalian tuh se-Indonesia, bahkan sedunia gitu. Bahkan banyak lulusan kayak luar negeri yang masuk ke Indonesia untuk bekerja. Untuk bidang teknologi aja banyak kan, kayak orang-orang India yang masuk perusahaan Indonesia sebagai tech ataupun product manager. Jadi ketika kalian punya cita-cita untuk cum laude, langsung dapat kerjaan, terus apa namanya jadi kaya, berarti kalian butuh sesuatu yang unik. Apa sih yang bisa kalian bikin? Apa sih yang bisa kalian bikin beda sama teman-teman kalian yang lain? Gimana caranya bisa stand out dibanding orang-orang lain kayak gitu? Berarti kan kalian harus mengumpulkan pengalaman yang menunjang pekerjaan yang kalian pengen capai kayak gitu. Boleh next? Halo, panitia? Boleh next? Oke. Nah, mungkin itu ya. Jadi peluangnya sudah ada, impiannya juga jelas banget setiap orang pengen, cuman ada berita yang sebenarnya highlight-nya masih sama dari tahun 2021 atau 2022, which is sebenarnya lulusan kita banyak, peluangnya ada, tapi yang memenuhi standar skill yang dibutuhin sama industri itu dikit. Bahkan kayak cuma 2% lulusan informatika yang jadi tenaga IT. Bisa kebayang ya? Jadi emang ketika kalian kuliah doang, nggak mengumpulkan pengalaman yang begitu relevan, itu akan menjadi kesulitan sendiri. Kenapa? Karena saingannya sudah banyak, pasti orang mencari yang terbaik. Skill apa sih yang mereka punya yang paling banyak, yang biasanya yang paling berkesempatan untuk kita ambil jadi pekerja di perusahaan kita kayak gitu. Makanya kalian harus apa ya? Harus mengembangkan kebutuhan skill kalian dengan kebutuhan yang dibutuhkan sama pasar supaya ketika orang melihat kalian, oh ini loh yang kita cari kayak gitu tanpa diraguin lagi langsung bisa masuk kayak gitu. Tapi aku percaya teman-teman semua pasti bisa karena kan kalian masih punya waktu lah ya, meskipun yang udah semester 8 ataupun yang baru lulus, itu kan kalian masih punya waktu untuk belajar atau improve skill kalian dari berbagai media, baca buku, YouTube dan segala macam gitu ya. Jadi selalu latihan setiap hari di rumah kayak gitu karena aku percaya usaha pasti membuahkan hasil gitu ya. Boleh next? Oke. Kita lanjut. Nah, ini yang aku ambil di LinkedIn mungkin juga sesuai sih sama apa ya? Challenge yang kalian hadapi ketika pengen nyari kerjaan pertama gitu ya. Yang pertama tuh ekspektasi sih. Kenapa? Karena sebenarnya pasti semua orang pengen yang terbaik gitu ya. Pasti pengen langsung kerja di misalnya Google, Apple, siapa sih yang nggak mau gitu ya. Cuman kalian kan harus berpikir realistis gitu ya. Kayak untuk masuk ke sana prosesnya gimana sih? Standar yang masuk ke sana biasanya udah melakukan apa sih dan segala macam. Jadi yang aku pengen catat di sini adalah sebenarnya yang baru lulus nggak apa-apa loh kerja di kantor yang lebih kecil, nggak apa-apa loh misalnya kalian magang nggak dibayar, nggak apa-apa loh kalian harus cari dulu course-course yang ada, ikut bootcamp dan segala macam. Jadi kalian harus melatih dulu skill apa yang kalian butuhin supaya bisa meloncat ke perusahaan yang lebih besar kayak gitu. Jadi kalau misalnya belum keterima di perusahaan yang besar ya nggak apa-apa. Bukan berarti kalian apa ya nggak oke ataupun kalian nggak berkualitas, enggak. Tapi emang mungkin jodohnya masih belum ada. Mungkin mereka memang lebih cari orang yang lebih senior atau mungkin sebenarnya pengalaman kamu kurang dikit lagi nih untuk masuk ke perusahaan itu. Jadi emang harus dilatih terus. Next. Nah, yang kedua itu nggak ada experience gitu.
sangat amat dimengerti karena sebenarnya kan kita kuliah ya. Secara logika kuliah kan ya kita belajar. Terus pengalamannya mau gimana Kak gitu. Cuman yang perlu disadari adalah kalau kuliah doang emang nggak cukup teman-teman. Mau IPK kalian 4 sempurna, tapi kalian nggak pernah magang, kalian nggak pernah ngelakuin project, cuma tahu teori doang, itu akan punya kemungkinan yang lebih kecil. Karena sebenarnya kalau ngomongin industri kan kita udah siap kerja ya, prakteknya akan lebih banyak daripada teorinya kayak gitu. Jadi alangkah lebih baik kalian mengumpulkan satu demi satu pengalaman yang bisa kalian jual ke perusahaan kalau sebenarnya ketika kalian hiring kita, kita udah siap loh langsung kerja karena kita udah melalui berbagai macam hal seperti A, B, C, D, E. Jadi dari situ modal kepercayaan diri kalian akan lebih bertambah kayak gitu. Next. Boleh back lagi nggak ya? Kayaknya masih ada satu deh. Bener nggak? Atau ke... Nah, iya, no interview skill. Jadi, ini penting nggak penting, penting. Karena sebenarnya pengalaman yang udah kalian jalanin, misalnya selama 4 tahun perkuliahan, hanya dijudge dalam waktu 15 sampai setengah jam, kayak gitu, dari interview gitu. Bayangin ya, ketika kalian nggak bisa menceritakan sebenarnya apa yang udah kalian capai dengan waktu yang sedikit, atau apa ya, kalian nggak bisa nge-show up. Kira-kira apa sih yang udah kalian buat yang sebenarnya wow banget di diri kalian, tapi kalian nggak bisa ceritain, itu akan sayang karena orang nggak bisa ngelihat apa sih superstarnya orang ini kayak gitu. Kalau misalnya mereka merasa kamu biasa-biasa aja ya berarti kamu ngetolak kayak gitu. Nah itu harus dipelajari teman-teman, kayak gimana caranya untuk interview, gimana berkomunikasinya, natap orang, gimana bisa bikin orang suka sama kalian, bisa tertarik sama kalian. Kalian juga bisa nge-brandingin diri kalian sendiri kalau sebenarnya kita adalah orang yang tepat untuk kalian kayak gitu. Jadi itu emang butuh persiapan, tapi sayangnya emang di kuliahan itu jarang banget ada materi khusus untuk kayak gimana caranya interview gitu ya. Jadi kalian harus latih sendiri sih. Kayak practice makes perfect, itu penting banget dan butuh latihan, nggak mungkin cuma sehari 2 hari, tapi butuh kayak berbulan-bulan. Tapi that's okay, dicoba aja nggak apa-apa. Interview awal aku juga kayak nggak oke-oke banget gitu. Jadi emang itu proses belajar lah ya. Boleh next. Jadi tadi udah ke apa ya, ke spoiler ya, kayak kira-kira ke spoiler, oh apa sih ini kayak isu product manager di 2021 sampai 2022 gitu ya. Mungkin beruntungnya zamanku adalah ketika aku lulus emang COVID sih, tapi habis COVID-nya agak mereda sedikit, perusahaan IT udah mulai booming-boomingnya tuh, jadi banyak perusahaan yang membutuhkan product manager. Bahkan permasalahannya bukan lebih ke orangnya lagi, bukan ke skill orangnya, tapi lebih ke jumlah orangnya sedikit. Jadi relate sama yang tadi, jumlah orang yang punya skill product manager itu sangat sedikit, makanya sangat dicari banget oleh industri IT, dan semua berlomba-lomba lah ya untuk membayar mahal kira-kira product manajernya berapa dan segala macam gitu. Boleh next. Nah, tapi kalau di 2023 agak beda teman-teman. Ini mungkin hal yang perlu kalian perhatiin. Jadi mungkin kalau teman-teman kayak suka melihat berita-berita industri IT, banyak banget yang bilang kayak kita tuh sekarang winter tech, banyaknya layoff, PHK dan segala macam. Nah, ini tuh real banget. Jadi aku dengerin kayak podcastnya e-commerce, mungkin teman-teman udah tahu. Terus kayak dibilang kayak emang di salah satu HR gitu ya, kayak bilang di 2021 itu rame banget orang-orang pada minta product team, mau desain, mau product manager, itu semuanya pada mintain kayak 1, 2 senior, level junior dan lain sebagainya. Tapi semester 2 tahun 2022 akhir itu ngilang banget permintaannya karena winter tech terus over hiring. Jadi mereka merasa kayak, oh kita pengen mengembangkan produk A, B, C, D, E, F, G gitu ya. Berarti kita butuh banyak product manager. Tapi nyatanya ketika adanya layoff dan segala macam, berarti kan efisiensi kan. Produk yang harusnya bisa dibikin 10 untuk eksperimen, kayaknya mereka memilih 3 aja deh yang benar-benar jalan dan menghasilkan profit. Nah dari situ yang menyebabkan banyak yang terjadi, oh ya udah deh kita nggak hiring dulu ya, kita pakai aja yang ada, memaksimalkan yang ada untuk mengembangkan produk yang kita rancang kayak gitu. Jadi ini emang agak
menyeramkan, tapi bukan berarti nggak ada kesempatan. Kesempatan pasti akan selalu ada, teman-teman. Jadi yang kalian harus perhatikan adalah gimana caranya kalian bisa stand out. Jadi aku selalu bilang stand out, stand out, stand out. Kayak gimana caranya kalian bisa bersinar di antara teman-teman yang lain dengan pengalaman kalian, dengan apa ya, skill yang kalian miliki, terus dengan project yang kalian udah pernah buat dan lain sebagainya. Itu yang akan membantu kalian sih sebenarnya untuk masuk ke dunia product manager di 2023 kayak gitu. Jadi setiap ada permasalahan pasti ada kesempatan kayak gitu. Next. Nah, ini teman-teman, jadi ini salah satu template CV yang aku ambil di Studia Indonesia, kayak komunitas gitu, cuma memang lagi nggak aktif aja sih. Di sini kalian bisa lihat kan sebenarnya apa sih things yang harus kalian kumpulin ketika kalian masih berkuliah gitu ya. Ini akan jadi modal kalian, kira-kira apa-apa aja yang perlu kalian siapin. Kan di sini bisa kelihatan ya, harus ada kayak relevan experience-nya, terus di sini juga ada kayak sorry, ini kayak kecil banget, tunggu ya. Pengalaman kalian, apa namanya, penghargaan yang pernah kalian dapetin, terus skill yang mumpuni, terus ada juga kayak tulisan kayak IPK yang bisa kalian dapat. Cuman IPK emang opsional sih, dalam artian sebenarnya orang nggak terlalu begitu pentingin IPK. Yang lebih jelas adalah orang tuh pengen tahu pengalaman kalian seperti apa, apakah kalian tuh orang yang kita cari atau enggak. Jadi kelihatan ya ketika kalian nggak punya pengalaman apapun, ya kalian akan bingung tulis CV-nya kayak gimana gitu. Jadi ini yang akan jadi panduan kalian. Gimana sih caranya yang masih semester 2 mengumpulkan pengalaman yang bisa ditulis di CV? Dari CV ini yang bisa kalian ceritakan ke HR gitu. Dan yang udah semester 8, apa sih pengalaman yang udah pernah aku jalanin? Mungkin organisasi, proyek kampus, dan lain sebagainya yang gede, ataupun ikut lomba-lomba, itu kalian bisa mention di sini. Jadi ini akan menjadi brandingnya kalian lah ya. Oh, ternyata aku udah pernah melakukan dan lain sebagainya. Jadi ini bisa dibilang sebagai template ajaib untuk referensi kalian ketika kalian apa ya, pengen mencoba sesuatu yang baru kayak ikut lomba. Kenapa motivasi mau ikut lomba? Karena aku pengen CV aku supaya lebih bervariasi dan lain sebagainya. Karena itu yang aku akan bawa ke interview kelak gitu. Seru ya. Oke, boleh next. Iya, jadi kalau misalnya teman-teman pengen nanya ya, Kak, kalau misalnya jadi product manager, terus aku harus dari mana dong? Pasti bingung gitu ya, karena saking banyak yang aku jelasin tadi, kayak dari definisinya, sehari-harinya, terus permasalahannya, kesempatannya. Ya sebenarnya kalian coba aja dulu sih peluang yang ada, kayak experience di product development, bisa dalam lomba, ataupun yang aku bilang project abal-abal, misalnya dari kampus lain atau misalnya dari prodi lain pengen ikutan lomba, misalnya dari kedokteran gitu ya, pengen ikutan lomba tapi mereka nggak punya sumber daya orang atau manusia yang bisa ngoding. Nah, kalian bisa bantuin di situ dan itu bisa jadi portofolio kalian juga gitu ya. Ataupun langsung magang ke industri-industri yang sudah ada. Mau kecil, mau besar, yang penting kalian punya pengalaman di dalamnya karena pasti akan ada hal yang kalian pelajarin dari situ gitu. Karena ada yang bilang di perusahaan kecil bahkan bisa belajar lebih banyak daripada perusahaan gede gitu. Itu jadi kesempatan yang harus kalian ambil. Boleh next. Nah, ataupun sebenarnya banyak banget bootcamp yang ada ya. Sebenarnya ini nggak sponsor sih, kayak kalian bisa ikutin salah satunya, ataupun biasanya ada kayak course-course gratis atau webinar-webinar gratis, itu aku juga sering ikutan, karena sama seperti kalian, mungkin ya, aku tidak mau mengeluarkan uang yang sebegitu besar di awal, jadi aku biasanya lebih prefer untuk cari course-course online yang gratisan gitu. Jadi gratisan pun kayaknya masih oke deh kualitas bahan yang disampaikan kayak gitu. Jadi kalau misalnya yang punya rezeki lebih, kalau pengen coba ya silakan monggo. Tapi kalau misalnya teman-teman yang masih merasa uang jajannya, lu sayang banget gitu ya, cari aja yang gratisan masih banyak gitu. Kayak ini aja cara di SCIT kan maksudnya bisa free untuk kalian ikutin kan, dan ini juga harusnya memberikan gambaran untuk kalian. Boleh next?
Nah, atau sebenarnya yang udah kerja terus kayak tertarik sebagai product manager juga bisa loh switch karir gitu. Jadi misalnya dari tim data ke PM atau dari tech ke PM dan lain sebagainya. Jadi luas banget gimana caranya untuk mencapai profesi product manager karena banyak banget yang melakukan hal tersebut. Boleh next? Iya, jadi ketika kalian misalnya udah melalui segala macam dan let's say kalian berhasil gitu ya jadi junior product manager, sebenarnya apa sih challenge kalian hadapin gitu ya sebagai associate product manager? Mungkin boleh next. Nah, yang pertama itu big responsible, very little authority. Jadi yang aku bilang, jadi kita punya tanggung jawab yang besar, memastikan kalau produk yang kita buat itu bisa berjalan dengan lancar, mencapai target, tapi kita nggak punya apa ya, kewenangan yang sebegitu gede karena kita bukan bosnya mereka. Bisa bayangin ya, kita harus bisa mengajak teman-teman kita, yuk kita buat yuk produknya dan segala macam, tapi kita bukan bosnya mereka. Bahkan kita levelnya junior, mereka bisa jadi VP atau lead gitu. Itu yang aku rasain. Ya sebenarnya gimana cara untuk kita berkomunikasi aja sih sama teman-teman di sekitar kayak gitu. Jangan sampai kita menggurui mereka. Karena sebenarnya kita nggak lebih pintar dari mereka, mereka yang sebenarnya lebih spesifik, lebih paham apa sih bidang yang mereka ambil dan lain sebagainya. Jadi kita harus sambil belajar juga dari mereka, saling menghargai satu sama lain gitu ya. Boleh next? Yang kedua, plenty of work, not so plenty of time. Jadi pekerjaan yang kalian banyak, tapi sehari kalian cuma punya 8 jam, bahkan biasanya lembur gitu ya. Itu hal yang wajar untuk di awal. Karena kalian biasanya sehari-hari meeting, terus habis meeting kalian juga harus bikin kebutuhannya, explore explore datanya, terus explore riset-riset yang ada, terus kayak gimana caranya menyesuaikan produk yang kalian akan buat ke depannya, kayak gitu ya. Jadi banyak banget, tapi nggak apa-apa. Jalanin aja pelan-pelan, pasti bisa kok lama-lama menyesuaikan. Boleh next? Terus yang ketiga, karena kalian harus membuat keputusan, biasanya kalian harus paham technical dependencies dan limitation. Jadi kalian akan pasti tektokan sama programmer mau dari tim kalian ataupun tim lainnya, karena kan kalian yang kayak jadi decision maker-nya, ya kalian yang harus membuat keputusan. Biasanya ada hal-hal teknik yang dibalikin ke product manager supaya bisa align atau enggak nih kayak gitu. Nah, kan kita sebenarnya nggak semuanya paham ngoding detail dari awal sampai akhir. Makanya kita harus tahu kayak flow-nya seperti apa, cara berkomunikasi kalau kita nggak ngerti seperti apa. Ketika misalnya tag-nya bilang, oh ini nggak bisa, sulit, dan lain sebagainya, sulitnya kenapa? Make sense atau enggak? Dan dari situ yang kalian harus pelajarin gitu, kayak kira-kira masuk akal atau enggak sih? Karena nggak selamanya yang dibilang tag ya selalu benar. Bisa jadi mereka kayak malas aja ribet, terus bilangnya susah. Padahal bisa aja kan kayak gitu. Jadi kita harus menggali lebih dalam. Jangan sampai cuman karena kayak omongan nggak bisa, jadinya produk kita nggak berinovasi gitu kan. Sayang juga karena mereka juga dibayar mahal gitu. Terus next itu prioritization. Jadi sebagai product manager pasti kalian punya banyak request, punya banyak kebutuhan yang harus dikembangkan, tapi setiap bulannya kalian harus milih kira-kira mana sih pekerjaan yang harus aku kerjain sekarang, yang aku harus masukin ke dalam timku. Biasanya yang paling mudah untuk menentukan prioritas adalah dengan effort versus impact. Mana sih impact yang paling gede yang bisa dikasih ke perusahaan? Terus dari situ kita ngelihat effortnya mana yang lebih kecil, mana yang gede. Kalau misalnya effortnya kecil tapi impact-nya gede, ya langsung dikerjain aja jadi prioritas. Tapi kalau misalnya effortnya gede, impact-nya gede, ya kalian bisa consider aja untuk masuk. Tapi kalau misalnya effortnya gede, impact-nya kecil, ya ngapain gitu kan, sayang aja. Jadi kita harus memprioritaskan kayak kira-kira ada kebutuhan lain nggak sih yang lebih urgent gitu ya. Boleh next? Terus yang tadi aku bilang, kita harus make a decision. Bisa kebayang nggak sih kayak next slide? Boleh? Oke. Ini di kalian udah berubah belum ya? Oke, aku lanjut aja ya sambil mungkin panitianya itu juga. Jadi make a decision. Jadi emang sebagai product manager pasti akan ada keraguan. Kira-kira bener nggak ya keputusan yang udah aku ambil? Karena menentukan nasib nih kira-kira produk kedepannya akan seperti apa. Itu kan agak sulit ya. Kayak kalau misalnya aku ngambil keputusan yang salah, terus gimana dong Kak? Berarti aku yang harus disalahin dan segala macam. Tapi jangan takut aja sih, karena
seiring waktu kalian akan punya gut feeling aja kayak sebenarnya ini oke atau enggak sih dan lain sebagainya. Jadi putusin aja nggak apa-apa. Kayak kalau salah juga ntar dibenerin. Kalau emang terlanjur ya udah nggak apa-apa kayak gitu. Jadi nggak perlu setakut itu. Oke, boleh lanjut? Bisa nggak nih digeser slide-nya? Geser lagi boleh? Oke, kita sudah di penghujung slide sebenarnya gitu ya. Jadi ini cuman wejengan, asik wejengan. Jadi sebenarnya kalau menurut aku kita kalau di perusahaan itu kayak spons aja gitu. Ini kayak kata-kata teman aku. Jadi kita serap sebanyak mungkin apa sih yang sebenarnya yang harus kita pelajarin di kantor. Aku yakin semuanya pasti bermanfaat untuk kita semua selama positif kayak gitu ya. Jadi practice makes perfect, learn as much as you can. Jadi belajar itu nggak ada hentinya, maksudnya ketika kalian udah di level senior pun, lead pun, bahkan sampai VP pun ya kalian terus belajar, jadi nggak akan ada yang sempurna. Nangis-nangis tuh hal yang wajar kayak gitu. Jadi yang penting kalian punya perasaan kayak oh kalian tuh terus bertumbuh loh di sini, jadi kalian harus belajar terus. Boleh next? Di kata-kata yang bagus sih, kayak everyone makes mistakes, the wise are not people who never make mistakes, but those who forgive themselves and learn from their mistakes. Jadi yang aku pelajarin adalah sebenarnya kita sangat takut membuat kesalahan, sampai saking takutnya kita jadi nggak bergerak kemana-mana. Padahal itu agak disayangkan, karena sebenarnya orang belajar dari kesalahan, nggak mungkin orang tiba-tiba bisa jadi sempurna. Jadi kalian belajar aja terus, nggak apa-apa. Yang penting ketika membuat kesalahan, ketika kerja jadi product manager, kalian bisa tahu salahnya di mana sih, bisa ngubahnya gimana kayak gitu. Jadi semuanya juga pasti selalu bereksperimen untuk mencapai hal yang baik kayak gitu. Boleh next? Oke, sekian presentasi aku sih. Kalau misalnya teman-teman punya pertanyaan lebih lanjut, bisa di slide dulu ya yang tadi udah di-share sama panitia. Semoga bermanfaat. Terima kasih juga panitia. Balik ke MC. Thank you. Thank you. Wow, sungguh yang materi yang sangat menarik, asli banget. Jadi terima kasih buat Kak Vivi atas materinya. Untuk teman-teman, ya kita break terlebih dahulu nih, mungkin sekitar 5 menit aja ya, nggak usah lama-lama gitu kan. Yang mau minum silahkan minum, yang mau ke kamar mandi boleh ke kamar mandi dulu gitu. Oke, kita break dulu, sampai jumpa lagi di sekitaran 10.15. Oke, thank you, bye. Other students at their school. Google selects students with strong leadership skills from across the globe once a year to start a club on their campus. These leads believe knowledge is power and that technology can do extraordinary things for the world. Take on the responsibility to help students learn and empower each other to solve real problems around them. Students can participate in the annual Solution Challenge by Google developers to solve for one of the United Nations Sustainable Development Goals. Join us in building a global community for students in technology. Hi, I'm Rachel. I'm from Google Developers and here to tell you about Google Developer Student Clubs. Google Developer Student Clubs train thousands of student developers globally and work with their communities to solve real-life problems. I'm sure you're curious how it works. Google selects amazing students from across the globe once a year to be a Google Developer Student Club lead and start a club on their campus. These clubs host workshops to help students learn about Google technologies. And they work with local businesses, startups, NGOs, even their universities to build real solutions for real problems. These leads believe knowledge is power and that technology can do extraordinary things for the world. They take on the responsibility to help students learn and empower these students to solve real problems around them. Through this experience, they not only bridge the gap between theory and practice for students, but leave a legacy of impact. Join us in building a global community for students.
Google Developer Student Clubs train hundreds of thousands of university student developers globally while having fun getting to know other students at their school. Google selects students with strong leadership skills from across the globe once a year to start a club on their campus. These leads believe knowledge is power and that technology can do extraordinary things for the world. They take on the responsibility to help students learn and empower each other to solve real problems around them. Students can participate in the annual Solution Challenge by Google developers to solve for one of the United Nations Sustainable Development Goals. Join us in building a global community for students in technology. Baik, halo semua. Kembali lagi bersama kami dalam acara Career Preparation Day 2023 yang diadakan oleh GDSC Institut Teknologi Telkom Surabaya, ex GDSC Universitas Trunajaya Madura dengan topik How to be a Product Manager in Indonesia dengan narasumber kita, Kak Vivi Yunita. Kita sekarang masuk ke sesi Q&A ya teman-teman. Jadi terima kasih buat teman-teman yang sudah mengajukan pertanyaannya melalui slide itu tadi. Mungkin saya tawarin dulu nih buat teman-teman. Apakah ada nih yang mau langsung bertanya melalui on mic gitu ya. Jadi biar bisa langsung berinteraksi dengan Kak Vivinya langsung. Kalau misalkan ada pertanyaan bisa angkat tangan dulu. Tuh, biar nanti dibantu sama operator untuk on mic-nya gitu. Oke, ada yang mau nggak? Atau langsung aku bacain aja nih dari slide-nya. Kali aja malu-malu gitu kan, belum on cam atau belum mandi gitu. Oh, halu. Oke, nggak ada nih ya. Aku tawarin lagi nih. Aku hitung sampai 3 deh. 1, 2, 3. Oke, nggak ada. Oke, mungkin kalau gitu langsung aku bacain aja deh yang dari slide-nya ya. Boleh dibantu untuk Kak Operator. Oke, di sini udah lumayan banyak pertanyaan yang berbeda-beda dan tentunya menarik. Jadi mungkin karena kita keterbatasan waktu juga, nggak bisa semua nantinya pertanyaan yang bisa dijawab atau dibahas lebih lanjut. Oke, mungkin yang pertama di sini ini. Yang dari lama-lama dulu deh, yang dari awal-awal. Jika anak IT yang lebih ke skill teknikal ingin menjadi product manager, kira-kira sejauh mana knowledge bisnis yang diperlukan, Kak? Apalagi dari yang aku tahu kan background-nya Kak Vivi juga dari teknik informatika meskipun pernah melakukan pertukaran pelajar di sekolah ekonomi gitu ya, Kak. Ya, mungkin bisa dibantu menjelaskan, Kak? Oke, pertanyaannya menarik banget karena kan sebenarnya kalau ngomongin anak IT kan pasti kita keseharian kuliahnya ngoding ya, bener nggak teman-teman? Jadi sejauh mana knowledge bisnisnya sebenarnya lebih kayak ke industrinya seperti apa sih? Kalau misalnya kayak e-commerce atau misalnya ojek online misalnya perusahaannya atau misalnya yang OTA kayak pertiketan dan segala macam. Nah, ya lebih taunya lebih kayak ke kira-kira kalau misalnya ngomongin tiket deh. Industrinya gimana sih sekarang? Apakah orang-orang udah melakukan perjalanannya atau enggak? Terus kesulitannya seperti apa sih? Terus perkembangannya juga seperti apa nih di luar negeri? Apakah cuma sebagai platform jual beli tiket atau sebenarnya di luar negeri sudah ada inovasi-inovasi lainnya? Sebenarnya lebih ke situ sih, lebih tepatnya kayak bisnisnya. Terus yang lebih paham juga kayak matriksnya, kayak oh oke, misalnya jualan tiket bahasa bisnisnya biasanya apaan sih? Mungkin ada kayak
biaya administrasi mungkin ya, atau kebijakan lain sebagainya mengenai kayak polisinya, pemerintahan dan lain sebagainya. Jadi basic aja sih, nggak perlu ya sampai sedetail yang kayak harus bisa ngitungin proyeksi kira-kira penjualan tiket dan lain sebagainya, penjualannya gimana. Ya itu ada divisinya sendiri lah, cuman at least kita bisa sambil kayak ngobrol sama tim bisnis, kayak lebih nyambung aja, oh oke, kita tahu industri sekarang bergerak di bidang mana, kesulitannya seperti apa, dari sisi produk bisa bantu apa sih, lebih ke situ aja sih. Menjawab nggak kira-kira? Cukup menjawab sih Kak. Jadi kiranya yang general dulu gitu mungkin kayak sambil berlangsungnya waktu juga. Oke, di sini juga ada pertanyaan. Kayak ini mau entah bukan switch karir sih jatuhnya. Jadi apakah ada kemungkinan bisa jadi product manager dari first career-nya jadi product support? Oke. Kalau boleh tahu product support tuh definisinya apa ya? Karena aku jujur baru denger sih. Ada yang mau ceritain nggak? Kira-kira product support tuh apa sih? Iya, mungkin buat yang mengajukan pertanyaan bisa entah lewat Iya. kolom chat atau kalau nggak mau on cam juga nggak masalah sih. Mm-mm. Iya, betul. IT support ya? Atau beda? Kayaknya IT support deh maksudnya Kak. Oke. Sebenarnya kalau IT support lebih ke implementator. Oh, Oke. Kalau ke implementator sebenarnya bagus juga sih, karena kan kalian sebenarnya kalau ketika jadi product manager, kalian harus tahu sisi teknikalnya juga, tapi nggak begitu dalam lah ya, nggak harus sampai tahu ngodingnya di line berapa yang error dan segala macam. Cuman kemungkinan bisa banget mau dari desain ke PM, dari bisnis ke PM, sangat open banget. Jadi karena kan PM juga generalis, cuman ada hal yang harus kalian pelajarin lagi, di mana kalau jadi product manager, kalian harus punya skill untuk memimpin suatu tim. Jadi kayak berkomunikasi, bersosialisasi, terus kalian juga harus punya basic knowledge tentang produk, dalam artian experience yang bagus untuk pengguna tuh kayak gimana sih pengalamannya yang oke, desainnya seperti apa yang efektif, terus dari sisi bisnis juga kayak gimana menjalankannya dan segala macam. Skill-skill sosial kayak negosiasi dan segala macam itu juga harus dikuasai. Jadi kalau jadi dari tech ke produk berarti punya modal satu karena ngerti development produknya akan seperti apa, kesulitannya seperti apa. Good to you, berarti kamu udah paham. Kalau misalnya tech-nya ada kesulitan, kamu bisa memahami dari sisi mereka apa sih yang bisa kamu bantu, karena bisa lebih berempati lah ya, karena bisa merasain experience sebelumnya. Cuman masih banyak poin-poin lain yang harus kalian juga pelajarin. Itu yang kalian apa ya harus kuasain juga sebelum pindah ke tim produk. Kalau ditanya memungkinkan atau enggak, sangat mungkin. Tapi dengan catatan butuh belajar lebih banyak kayak gitu. oke, terima kasih nih Kak untuk pertanyaannya. Untuk penjelasannya sebagai menjawab buat penanya. Jadi aku bacain mungkin beberapa yang berbeda lah ya dari pertanyaan-pertanyaan sebelumnya. Mungkin ini Kak, ada yang bertanya tentang referensi buzzword untuk ditaruh di CV sebagai PM. Apa ya Kak? Atau mungkin spill salah satu katanya yang ada di CV-nya Kakak gitu. Sebenarnya ini sih nggak ada yang gimana-gimana, karena kalau ngomongin CV kan sebenarnya impact apa sih yang kita pernah kontribusiin ke perusahaan sebelumnya misalnya atau ke project sebelumnya. Kalau menurut aku sih yang paling utama itu sebenarnya bukan kata-kata tertentunya, tapi mention hasil apa sih yang kalian buat ketika berkontribusi di proyek tersebut. Dan hasilnya itu kalau bisa terukur dalam artian misalnya, oke, sebelum aku bergabung sebagai product manager, aku dulu pernah ikutan suatu project gitu ya. Sebelum aku masuk, projectnya itu ngandat setahun misalnya.
karena nggak ada yang memanajerial, jadi semua orang melakukan sesuai dengan kehendaknya masing-masing. Tapi ketika aku masuk, sebenarnya 2 bulan aja udah selesai. Berarti kan itu efektivitas kayak pekerjaannya itu bisa kayak 80% karena kamu udah mendetailkan kira-kira apa sih yang harus dikerjain dan segala macam. Terus dari situ juga kayak kamu bisa bilang proyeknya nggak perlu banyak apa namanya, membutuhkan waktu yang lebih sedikit untuk ngobrol sama klien karena kamu bisa lebih mengerti pain point-nya seperti apa dan kamu bisa langsung meng-capture kebutuhan yang dibutuhin seperti apa. Lebih ke situ sih. Jadi lebih terukur aja misalnya, oh oke, produk yang kamu buat karena adanya kamu itu bisa meningkatkan misalnya load time-nya jadi berapa persen meskipun yang mengerjakannya tech, tapi misalkan idenya bisa juga dari kamu gitu. Misalnya kamu merasa kayak, oh pengguna kita tuh nggak tertarik sama halaman ini karena loading-nya lama banget. Jadi dari situ ada optimisasi, optimisasi load time dari website tersebut, bertingkat jadi berapa persen atau berapa second, jadinya orang, jumlah pengguna bisa naik berapa kali lipat, kayak gitu-gitu. Jadi kita harus mention impact-nya, sebenarnya apa sih yang kita udah kerjain dan hasilnya apa. Lebih ke situ aja sih. Jadi nggak ada yang kata-kata spesial dan segala macam sih. Oke. Oke, ini ada pertanyaan yang kayak cukup menarik dan mungkin bingung, jadi pertanyaan sejuta umat tentunya. Ini practice and learn. Mana dulu yang diprioritaskan, Kak? Atau mungkin jalan keduanya sekaligus gitu, kalau misalkan kita ingin emang terjun ke dunia PM, tapi kita masih basic skill-nya itu masih bener-bener basic banget gitu kan. Jadi kita juga pengen belajar, tapi kita juga pengen punya portofolio yang bagus gitu. Nah itu gimana tuh Kak? Oke. Sebenarnya kalau kataku sih tetap harus belajar dulu ya, karena kan ketika kalian mau terjun ke suatu project, kalau kalian nggak punya dasarnya, terus kalian gimana dong untuk tahu kaidah yang bagus seperti apa, ya nggak? Lucky you kalau misalnya kalian punya kesempatan untuk nggak apa-apa sambil kerja sambil belajar, mungkin kayak di perusahaan ayah kalian atau ibu kalian atau keluarga kalian, ya itu will be good. Tapi biasanya akan jarang ya kalau misalnya ke perusahaan orang nggak ada modal, tiba-tiba masuk sambil belajar kayak gitu. Ya apapun itu mau praktis dulu kayak mau learning dulu kayak ya jalanin aja. Maksudnya ketika kalian emang sambil terjun di bidangnya, sambil belajar juga nggak apa-apa kayak gitu. Tapi kalau misalnya praktik tanpa teori agak jarang kayaknya ya, karena orang kan pasti menerima kalian karena kalian punya basic-nya dulu dan segala macam. Terus kalau misalnya teori dulu tanpa praktek juga kalian nggak akan kebayang industri akan seperti apa. Jadi seimbangin aja sih. Ketika kalian memang belum ada kesempatan untuk kerja di industri, ya berarti belajar dulu. Ketika kalian mau punya kesempatan yang kayak, oh ternyata ada kerabat yang punya perusahaan dan bisa belajar langsung, ya udah paralel, berarti sambil belajar sambil praktek sih. Fleksibel aja. Jadi yang penting sambil belajar aja terus. Belajar kan sebenarnya bisa dari mana aja. Dari buku, dari praktik, dan lain sebagainya. Sebenarnya hasilnya sama aja gitu. Oke, jadi selanjutnya nih Kak, mungkin pertanyaan terakhir nih ya dari sini. Ini untuk, jadi apakah untuk product manager itu dalam sebuah tim itu hanya satu orang atau mungkin ada asistennya kah atau ada orang lain yang juga bisa membantu memberikan saran dalam memberikan keputusan dalam membuat keputusan itu tadi dalam sebuah project gitu Kak? Oke. Kalau misalnya ngomongin dalam satu tim bisa ada beberapa product manager, pasti bisa jadi karena di timku aja misalnya ada seniornya, terus kita sebagai juniornya, bahkan ada mid-nya dan segala macam, tergantung besar atau kecil produk yang kita handle kayak gitu ya. Yang ngambil keputusan biasanya ya sebagai product manager yang dedikasi ke tim tersebut ya pasti berhak untuk mengambil keputusan, tapi tidak memungkiri ya atasannya juga bisa memberi keputusan juga. Jadi tetap kita harus mendengarkan atasan lah ya, kita harus mempertimbangkan kayak saran mereka dan segala macam. Jadi
sebenarnya lebih ke kesepakatan aja sih. Karena yang bisa memberikan masukan ya sebenarnya dari tim tech bisa aja, dari bisnis bisa aja, dari desain juga bisa aja. Tapi yang untuk mengelola saran-saran tersebut masuk akal atau enggak, sesuai sama tujuan kita atau enggak, ya product manager, karena tanggung jawabnya di kalian. Mau atasan sekalipun kasih masukan ya kalau memang dirasa emang enggak apa ya, nggak sesuai, ya kalian dengerin dulu, ambil poin positifnya apa yang bisa kita ambil. Kalau emang sulit untuk dicoba dan segala macam, mungkin kita bisa tunda atau cari cara lain supaya dari atasan juga merasa terhormati, tapi nggak melulu kayak langsung apa yang mereka sampaikan langsung kita ambil mentah-mentah kayak gitu. Karena tanggung jawabnya di kalian. Menjawab nggak kira-kira? Kebayang nggak? Kebayang, kebayang. Oke, mungkin terakhir deh Kak ini. Perbedaan product manager dan project manager. Kalian dari basicnya Kakak sendiri, Kakak pernah jadi project manager dan Kakak juga pernah jadi product manager yang paling umum atau mungkin teman-teman sering keliru-keliru gitu. Iya ya, ini pertanyaan sejuta umat sih sebenarnya. Kalau misalnya ngomongin secara basic di kuliah gitu ya, bedanya produk sama project apa sih? Kalau produk ya sesuatu yang kita buat dalam jangka panjang. Sedangkan kalau project kan pasti terlimitasi dengan waktu dan scope, benar nggak? Jadi kalau misalnya project biasanya lebih ke klien minta kita untuk bikin suatu produk, ada perjanjian kalau produk tersebut kita buat dalam jangka waktu setahun, maintenance-nya cuma 2 bulan. Sedangkan kalau produk kan nggak mungkin dalam jangka waktu pendek, karena kita akan terus mengembangkan dari bertahun-tahun dan lain sebagainya supaya menjadi produk yang selalu dipakai sama penggunanya. Cuman kalau di Blibli sendiri sebenarnya ada 2 profesi juga, ada produk, ada project. Bedanya apa? Kalau produk itu lebih ngurusin tentang kebutuhan produknya akan seperti apa, kayak gitu. Apa yang kita bisa buat supaya mencapai visi dari perusahaan tersebut, produk tersebut, gimana kita mengembangkannya. Jadi lebih ke sisi inovasi dan discovery-nya. Sedangkan kalau misalnya project manager, mereka lebih ke ngurusin timeline waktu. Kira-kira kalau misalnya produk ini mau diluncurin tanggal segini, mereka butuh berapa orang ya? Terus kira-kira kalau butuh kerjasama dengan tim lain, meetingnya mereka yang bantu set supaya masing-masing tim bisa align satu sama lain, bisa sejalan satu sama lain kayak gitu. Jadi dia lebih kayak ke timeline. Oh oke, kalau misalnya produk yang mau dijalankan segini, berarti harus di testingnya tanggal segini, harus diluncurinnya tanggal segini, dependensinya kayak gimana dan segala macam. Mereka yang memastikan kalau produk tersebut bisa diluncurkan tepat waktu. Bayang nggak? Kebayang, kebayang. Oke, thank you Kak Vivi atas jawaban dari pertanyaan-pertanyaan teman-teman dan thank you buat teman-teman yang udah antusias banget untuk bertanya. Akan tetapi mohon maaf kalau misalkan pertanyaan-pertanyaan kalian belum sempat terjawab. Jadi mungkin teman-teman seperti yang tadi disampaikan oleh Kak Vivi bisa connect atau bisa chat di LinkedIn gitu ya. Atau mungkin di IG, melalui IG-nya Kak Vivi juga bisa banget. Oke, sebentar. Oke, ini ada gangguan sebentar di laptop saya. Oke, mungkin ini deh Kak. Kan Kakak kerja di Blibli ya sekarang. Itu juga udah lumayan lama. Kalau teman-teman ingin memulai karirnya, mungkin juga ingin ikut sepak terjangnya Kakak juga ikut terjun entah itu ke perusahaan lain atau mungkin ingin melamar ketika Blibli membuka open recruitment, itu tuh kriterianya apa aja sih Kak yang bisa biasanya dicari gitu sama perusahaan untuk menjadi PM gitu. Product manager ya khususnya ya. Ya, tuh. Apa ya, sebenarnya lebih ke pengalaman sih. Jadi kalau ngomongin perusahaan yang sudah punya nama, yang sudah stabil, sudah mature, biasanya kita nyari orang-orang yang emang punya pengalaman di bidangnya kayak gitu. At least pernah internship dulu dan segala macam sih itu. Yang kedua, sebenarnya cocok-cocokan aja sih, nggak ada kayak lebih tepatnya kayak orangnya harus begini ya, orangnya harus begitu ya, karena kan tergantung interviewer juga. Sebenarnya interviewer
menginterview kamu supaya mereka tahu kamu cocok atau enggak sih jadi tim aku kayak gitu, bisa ngebantuin aku atau enggak dan segala macem, lebih ke situ sih. Jadi nggak ada yang kayak harus pasti dan segala macam, tapi bisa dipastiin kalau kalian harus punya pengalaman yang mumpuni, karena kan sebenarnya saingan kalian juga lebih banyak dan kita juga nggak mungkin menerima orang yang istilah kata nggak punya background terus kayak tiba-tiba masuk ke kita. Apa sih jaminan kalian bisa membantu pekerjaan kita lebih mudah? Kan nggak ada dari situ. Jadi emang modalnya harus punya pengalaman dulu sebelumnya kayak gitu, pernah bikin project apa sih, atau pernah bikin produk apa sih, pernah magang di mana sih, dan segala macam. Makanya aku selalu tekanin untuk generasi sekarang sebenarnya kalian perlu modal yang lebih banyak dibandingin generasi aku sebelumnya. Karena saingan kalian akan lebih banyak dibandingin zaman aku gitu. Karena kan semua orang sekarang udah beralih kayak ke product manager, product manager kayak gitu kan. Jadinya kalian butuh ekstra senjata lah untuk jadi alasan kenapa kalian harus keterima gitu kayak gitu. Komunikasi skill itu penting. Jadi kalian usahain gimana caranya bisa ngobrol nyambung enak gitu sama interviewer kalian. Jadi mereka bisa kayak connect dan merasa, oh oke, ini orang yang kita cari. Oke, thank you Kak untuk sharingnya. Jadi mungkin kita lanjut nih ke sesi selanjutnya, yaitu sesi dokumentasi ya teman-teman. Jadi buat teman-teman yang cewek-cewek yang belum pakai hijab atau mungkin belum siap-siap, rambutnya masih berantakan, silahkan dirapiin dulu on cam gitu. Terus yang cowok-cowok gitu kan ya. Nah, kita on cam dulu, kita dokumentasi, biar seenggaknya bisa lah kalian masukin ke LinkedIn gitu kan. Kalau oh kalian pernah ikut webinar ini loh, kalian bisa masukin ke sosmed gitu kan. Gimana sih feedback kalian dari acara ini? Jangan lupa untuk tag ntar di GDSC juga dari IT Telkom Surabaya dan juga GDSC UTM. Oke, mungkin udah semua apa belum nih? Udah siap belum? Bentar ya, aku cek. Di sini kayak yang on cam masih dikit banget. Yang cowok-cowok juga itu kayaknya masih pada bangun tidur deh. Takutnya dari tadi nggak ngedengerin gitu kan. Terus aku yakin kalian ngedengerin sih dari tadi. Banyak banget soalnya pertanyaannya. Oke, mungkin aku langsung aja ya. Siapin pose terbaik kalian. Aku pandu nanti 1, 2, 3-nya. Yang tag dokumentasinya dari pihak operator. Oke, dari operator siap? Oke, jangan lupa pose terbaiknya. Kita mulai 1, 2, 3. 3 kali ya. Oke, lagi 1, 2, 3. Oke, lagi 1, 2, 3. Oke, thank you. Terima kasih buat teman-teman yang udah on cam, yang udah spill senyum-senyum terbaik kalian gitu kan. Oke, jadi di sini saya ucapkan terima kasih buat teman-teman semua dan terima kasih banyak pada narasumber kita, Kak Vivi, telah meluangkan waktu untuk membagi ilmu dan pengalamannya bersama dengan kami. Di sini saya izin memberikan sertifikat dan di sini saya izin memberikan sertifikat sebagai narasumber dalam acara Career Preparation Day 2023 yang diadakan oleh GDSC Institut Teknologi Telkom Surabaya, ex GDSC Universitas Trunojoyo Madura. Jadi di sini sertifikatnya sudah ditandatangani oleh Lead GDSC IT Telkom Surabaya tahun 2022-2023 dan juga Lead GDSC Universitas Trunojoyo Madura tahun 2022-2023. Mungkin sebelum acara ini saya tutup, dari Kak Vivi ada closing statement untuk teman-teman peserta di sini. Dipersilahkan. Oke, thank you semuanya yang udah join ke webinar ini. Terima kasih juga panitia dari IT Telkom Surabaya
Jaya sama Trunojoyo Madura gitu ya yang udah mengundang acara ini. Apa ya? Semoga kalian bisa mencapai apa sih yang kalian pengen kayak gitu ya. Karena kan sebenarnya ini langkah awal menuju kehidupan yang sesungguhnya gitu ya, kehidupan karir kalian lah ini yang akan menuntut kalian kira-kira jalan apa sih yang akan kalian pilih dan segala macam. Jangan takut, cobain aja semuanya karena aku yakin ketika kita usaha segala sesuatu yang kita rencanain pasti bisa berhasil kalau misalnya kita udah bekerja keras dan lain sebagainya. Semangat terus karena masa depan kalian ada di tangan kalian sendiri sih. Semoga sukses semuanya. Terima kasih. Amin. Terima kasih banyak Kak Vivi atas motivasinya. Jadi sebelum acara ini saya tutup, izinkan saya memberikan sedikit informasi kepada teman-teman untuk sertifikat nantinya akan kami kirimkan melalui email masing-masing kurang lebih 7 hari sejak acara ini berlangsung. Dan terima kasih banyak sekali lagi untuk Kak Vivi atas waktunya dan juga terima kasih banyak untuk teman-teman atas partisipasi dan antusiasnya dalam acara Career Preparation Day hari ini. Saya Putri Lailatul Maghfirah selaku Master of Ceremony mewakili teman-teman pelaksana acara memohon maaf apabila terdapat kesalahan maupun kekurangan dalam acara ini. Berjumpa lagi dalam acara Career Preparation Day 2023 yang diadakan oleh IT Telkom Surabaya X Universitas Trunojoyo Madura minggu depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Terima kasih. Terima kasih. Google Developer Student Clubs train hundreds of thousands of university student developers globally while having fun getting to know other students at their school. Google selects students with strong leadership skills from across the globe once a year to start a club on their campus. These leads believe knowledge is power and that technology can do extraordinary things for the world. They take on the responsibility to help students learn and empower each other to solve real problems around them. Students can participate in the annual Solution Challenge by Google developers to solve for one of the United Nations Sustainable Development Goals. Join us in building a global community for students in technology. Hi, I'm Rachel. I'm from Google Developers and here to tell you about Google Developer Student Clubs. Google Developer Student Clubs train thousands of student developers globally and work with their communities to solve real-life problems. I'm sure you're curious how it works. Google selects amazing students from across the globe once a year to be a Google Developer Student Club lead and start a club on their campus. These clubs host workshops to help students learn about Google technologies. And they work with local businesses, startups, NGOs, even their universities to build real solutions for real problems. These leads believe knowledge is power and that technology can do extraordinary things for the world. They take on the responsibility to help students learn and empower these students to solve real problems around them. Through this experience, they not only bridge the gap between theory and practice for students, but leave a legacy of impact. Join us in building a global community for students. Google Developer Student Clubs train hundreds of thousands of university student